istirahat aja ya. Tukang nyinyir. Orang dungo, coba viralkan tuh, orang dungo. Wis siapa wis mulai kang be online kang ngono mulai muncul apa enak aja sapa lu. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Apa kabarnya kalian? Saya berharap semoga kalian semua selalu segar bugar, sehat walafiat. Guys, di video kali ini kita akan membahas segala sesuatu yang sedang viral di berbagai media sosial saat ini. Kali ini ada sosok Prabowo yang selalu menempel kepada Pak Jokowi karena ingin mendapatkan suara rakyat. Ada pula komentar dari pengamat politik Eko Kuntadi yang mesti kalian simak sampai selesai. Kita juga akan membahas tentang video Anies dan Ganjar Pranowo soal politik identitas, di mana keduanya diisukan bermain politik identitas. Di video ini kalian bisa nilai sendiri ya guys, siapakah sebenarnya yang sedang bermain politik identitas. Di video kali ini juga tentunya akan ada beberapa kompilasi yang tentunya akan sangat menjadi sebuah sarana informasi yang menghibur sekaligus bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya sama-sama. Orang yang memberikan ide dan gagasan ini adalah Budiman Sujatmiko. Oh pantes gitu ya, pantes penyalurannya lewat BUMDes karena emang mainannya si Budiman ini BUMDes ini. Emang mainannya dia gitu ya. Jaringan-jaringan BUMDes itu memang mainannya dia. Pantes penyalurannya lewat BUMDes bukan lewat sekolah. Kalau kita bilang peruntukan anak sekolah, prasekolah, ini jelas lebih efektif kalau lewat sekolah, bukan lewat BUMDes. Tapi karena yang ngusul adalah Budiman, ini harus lewat BUMDes. Saya paham maksudnya gitu ya. Jadi Budiman ini ngusul satu program yang sebenarnya itu proyek gitu. 400 triliun itu proyek gitu. Wow, parah sekali. Ya ampun Pak. Tayangan azan Prabowo disiapkan Golkar untuk ditayangkan di TV juga. Partai Golkar nggak mau ketinggalan atas kemunculan tayangan azan yang memuat bakal capres lain dalam salah satu stasiun televisi swasta. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan partainya juga mempunyai kekuatan media sendiri, di mana Ketua Dewan Pembina Golkar Abu Rizal Bakri merupakan pemilik salah satu media elektronik TV. Untuk itu dalam waktu dekat tayangan azan yang menampilkan baca pres usungan Golkar Prabowo Subianto segera rilis. Mungkin pada pekan depan masyarakat sudah bisa menonton tayangan azan terdapat Pak Prabowo di TV, ujar Airlangga. Menurut dia, penayangan tersebut untuk memunculkan kesan jika Prabowo merupakan sosok yang religius di mata publik, biar publik tidak lagi meragukan keislaman Pak Prabowo, pungkasnya. Dekatan Prabowo dan Jokowi kan simbol-simbol. Bisa dibaca ini sekedar hubungan antara seorang presiden dan bawahannya. Kan nggak mungkin Jokowi menunjukkan sikap yang berbeda dengan bawahannya. Toh Prabowo masih menjadi menhan. Lain soal nanti kalau sudah pendaftaran capres, dia mundur sebagai menteri, nggak ada hubungan kerja lagi. Kita akan lihat tuh sikap aslinya seorang Presiden Jokowi. Jadi kedekatan Prabowo dan Jokowi ya kedekatan presiden dan kedekatan menteri. Guys, di sini saya sangat setuju sekali tentang apa yang dikatakan oleh Eko Kuntadi ini. Mudah-mudahan informasi ini juga bisa meyakinkan para pendukung Pak Jokowi di luar sana yang masih bingung dalam memilih. Karena melihat Pak Jokowi ini seolah-olah dekat dengan Pak Prabowo. Karena hal itu pula lah di luar sana masih banyak ada projo yang mendukung Pak Prabowo. Padahal yang seperti sudah kita saksikan bersama dalam video ini, bahwa kedekatan Jokowi
hanyalah sebagai presiden kepada menterinya saja. Jadi kepada para pendukung Pak Jokowi di luar sana, melalui video ini saya mengajak kalian semua untuk rapatkan barisan, satukan komando untuk tegak lurus mendukung Ganjar Pranowo. Karena hanya Ganjarlah satu-satunya capres yang memiliki kriteria seperti Pak Jokowi, yang paling masuk akal dan yang paling besar kemungkinannya melanjutkan tugas-tugas program dari Pak Jokowi dengan baik dan sesuai kepentingan rakyat. Sekali lagi, mari rapatkan barisan, satukan komando, dukung Ganjar Pranowo. Mari kita lanjut videonya. Nah ini nilai sendiri guys. Nah ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan. Kita harus raih dan harus rebut, saudara. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Wow guys, bahaya. Nah guys, kalian sudah lihat sendiri kan tadi perbedaan antara Ganjar Pranowo dan Yohanis. Kalau Ganjar sudah jelas, beliau muncul di Ajan dalam rangka menegaskan identitasnya sebagai Muslim sekaligus mengajak kita semua beribadah. Sedangkan Yohanis keluar masuk tempat ibadah agama lain hanya untuk mendapatkan suara dari suatu kelompok tertentu. Di sini saya tidak menyalahkan kelompok agama-agama tertentunya ya guys. Yang dipermasalahkan itu adalah tindakan si Yohanis ini, yang seolah tiba-tiba dekat dengan agama-agama tertentu, padahal selama ini dia aslinya tidak pernah berbuat apapun terhadap agama-agama tertentu. Cuma karena mau nyapres aja, kepingin dapat suara, lalu dia seolah-olah menjadi peduli terhadap agama-agama lain. Tadi juga kita sudah lihat sendiri kalau di dalam kubu Yohanis ini ada HTI yang ingin berkuasa. Wow guys, serem banget kan? Jangan sampai negeri ini jatuh ke tangan HTI. Pak Jokowi sudah berusaha keras menghilangkan organisasi-organisasi terlarang ini. Jangan sampai kerja keras Pak Jokowi menjadi sia-sia ya guys. Video tadi juga kalian sudah dengar sendiri kan kalau HTI ini butuh kekuasaan. Dan kelompok mereka ini sangat serius untuk merebut kekuasaan. Nah guys, jangan sampai kita salah pilih pemimpin seperti si Yohanis ini. Bisa hancur negara kita kalau HTI ini dihidupkan kembali. Hanya gara-gara kita salah memilih pemimpin. Oke guys, kita coba lanjut lagi videonya. Mulai dari sumur resapan. Dulu Anda bilang bahwa ini akan merupakan solusi untuk mengurangi banjir di Jakarta. Tapi kemudian yang muncul ke permukaan kan sumur-sumur resapan yang hancur lebur, berantakan, dan merusak jalanan. Dan itu menjadi bahan tertawaan. Bagaimana Anda menjelaskan soal sumur resapan yang Anda anggap sebagai solusi mengatasi banjir Jakarta ini? Sumur resapan adalah solusi, itu adalah masa depan. Konsep sponsor adalah konsep yang sedang diadopsi semua kota-kota dunia. This is the future. Astaga. Mana ada kota negara lain mau menghancurkan apa maksud kota Pak Anies yang Baswedan berkhianat kepada temannya sendiri? Ngapain Pak Anies waktu itu pada 12 Juni 2023 mengatakan kepada Mas Ahaye, Ketua Umum Partai Demokrat, ngomong ke Mas Ahaye, saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan juga guru spiritual agar segera berpasangan capres cawapres Anies Ahaye. Ngapain Pak Anies ngomong kayak gitu ke Mas Ahaye? Ngapain Pak Anies bawa-bawa ibunya buat berbohong? Bawa guru spiritual segala. By the way, ternyata emang betul ya yang dikatakan oleh orang-orang. Anda itu ternyata hanya pandai merangkai kata-kata. Terbukti sekarang terjadi. Rangkaian kata-kata Anda digunakan untuk mengkhianati teman-teman Anda. Ingat Pak Anies, tidak ada satu keberkahan pun dari sebuah pengkhianat. Dipasang persapan, bukannya air turun.
Airnya naik ke atas. Hebat. Hebat. Susah nih bikin beginian nih. Hebat. Yo, kenapa sumur resapan air di kota tetap tidak menghilangkan banjir? Salah kali rusak. Nggak tahu. Salah. Kenapa dong? Karena yang ditelat bukan air, anggaran. Kenapa? Nah guys, kalian sudah dengar sendiri kan soal jawaban Yohanes yang ditanya tentang salah satu program kerjanya, yaitu sumur resapan. Yohanes ini bilang kalau sumur resapan itu adalah masa depan. Wow, luar biasa sekali kan ngibulnya. Yohanes tadi juga berkata kalau di luar negeri sana, negara-negara maju juga menerapkan sumur resapan seperti di Jakarta ini. Kalaupun memang benar, artinya Yohanes ini sudah meniru program-program dari negara-negara luar. Dan itu tidak salah ya guys. Yang menjadi masalahnya itu ketika kita meniru tapi tidak sesuai kemampuan yang ada pada diri kita. Artinya kita hanya meniru-niru saja tanpa adanya bekal ilmu dan tanpa adanya pemahaman mekanisme cara kerjanya seperti apa. Kalau sudah seperti itu, hasilnya bisa kalian sendiri. Jakarta sudah menjadi korban praktek tanpa pemahaman ilmunya si Yohanes ini. Jalan-jalan menjadi rusak dan hancur di mana-mana. Banjir juga semakin menjadi-jadi, bukannya memberikan solusi, justru malah menambah masalah di mana-mana. Tadi juga sudah kita lihat salah satu kader Demokrat yang marah-marah kepada si Yohanes. Dia membongkar semua kebusukan si Yohanes ini kepada Demokrat. Dia juga menceritakan semua rayuan yang dilontarkan si Yohanes ketika sedang mengajak AHY. Nah, sekarang mereka baru tahu dan sadar sifat asli si Yohanes ini. Giliran dulu aja dipuji-puji setinggi langit. Sekarang baru terasa sakitnya tuh di sini. Oke guys, mari kita lanjut lagi. Orientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu datang ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Sembuh itu harus sakit dulu, sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Udah terus ini namanya. Oke guys, itulah tadi beberapa kompilasi video mulai dari Prabowo, Ganjar, dan Anies. Gimana menurut kalian guys? Jika ada komentar lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur buat kalian semua. Saya ucapkan baik-baik terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Cara klik subscribe. Buat yang baru melihat channel ini, silakan klik subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Dan supaya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Saya juga doakan buat kalian yang sudah subscribe, mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.